kalau saya bilang SMK, Bapak Ibu jawab bisa. Apabila saya bilang SMK Negeri 4, Bapak Ibu jawab hebat. Oke? Kita mulai ya. SMK? Bisa. SMK Negeri 4? Hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi pada pagi hari ini di sini saya CP Permana Darmila akan menampilkan presentasi saya berupa budaya positif dari hasil pembelajaran saya dari modul guru penggerak di modul 1.4. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah pengimbasan dari budaya positif terhadap materi apa yang sudah saya pelajari. Namun sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita akan dengarkan dulu kata sambutan dari Bapak Abdi sebagai mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini di hari yang berbahagia, khususnya buat rekan kita Pak Cepi Permana Darmila, ya, akan menyampaikan pembelajaran lah ya tentang budaya positif, bagaimana menerapkannya di sekolah ya, khususnya SMK Negeri 4 Medan. Mungkin sudah dioret-oret kira-kira apa strategi, apa rencana yang akan dilaksanakan. Kami dari pihak sekolah mengucapkan selamat buat Pak Cepi, dan kita sambut baik ya, sangat mendukung dan mengapresiasi ya acara-acara kegiatan seperti ini, karena ini pasti sangat berhubungan dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan di satuan pendidikan ataupun di sekolah. Karena yang kita lihat budaya positif itu sangat dibutuhkan oleh warga sekolah. Bagaimana agar budaya positif itu bisa merubah pola pikir, bisa merubah pola sikap, bahkan merubah pola tindak daripada warga sekolah itu, khususnya anak-anak kita di murid-murid kita ya. Karena hasil daripada yang kita terapkan di sekolah adalah salah satunya adalah budaya positif, baik mengganti karakter, skill, keterampilan, bahkan pun nanti kemampuan-kemampuan lainnya yang bisa dihasilkan dari sekolah. Dan budaya positif ini merangkum di dalam kesemuanya, ya, menyangkut di dalam kesemuanya agar bisa tercapai tujuan ataupun visi misi sekolah, visi misi kepala sekolah, visi misi guru, bahkan visi misi seluruh warga sekolah. Jadi kita sangat sambut baik, dan Pak Cepi silahkan dikerjakan lah ya, silahkan dikerjakan, silahkan diatur strateginya bagaimana agar budaya positif ini bisa terserap oleh seluruh warga sekolah dan bisa diterapkan, dan kita yakin pasti sangat bermanfaat ya, bermanfaat bagi sekolah, bermanfaat bagi guru-guru ya, bermanfaat bagi seluruh warga sekolah, khususnya sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Sehingga apa yang kita harapkan sebagai tujuan daripada pendidikan itu sendiri, yaitu memanusiakan manusia, bahkan ada lagi sasaran jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang daripada dinas Kementerian Pendidikan, dinas pendidikan dan sekolah juga bisa tersalur lah ya, dan tercapai kira-kira gitu. Jadi kami dari pihak sekolah memberi semangat ya, apa nanti kira-kira yang perlu bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah, segala upaya kita akan dukung
Saya pikir itu. Sekali lagi Pak Cepi, selamat dan semangat selalu demi SMK Negeri 4 Medan khususnya dan demi anak kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Selamat pagi, dalam sejahtera bagi kita sekalian. SMK? Bisa. SMK 4? Hebat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Baik, terima kasih. Saya sampaikan pada Pak Abdi yang sudah memberikan kata sambutan dan juga memberikan semangat untuk kita semua Bapak Ibu ya. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke materi juga, biasanya kan jika ada sebuah kegiatan yang satu yang kita harapkan Bapak Ibu, yaitu keriduan dan manfaat dari kegiatan tersebut, termasuk kegiatan kita sekarang ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Jamal. Pada Pak Jamal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memimpin doa yang pada kali ini saya pimpin dengan beragama Islam. Doa yang untuk beragama Islam bagi beragama lain untuk menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih seluruh alam. Semoga salawat keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami padamu atas nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa bersama mengikuti rangkaian acara menyebarkan budaya positif yang mana nanti dibawakan materinya oleh Bapak CGP Rahmanullah SPD CGP yang dulu di SMK Negeri 4 Medan. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah ya Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari atas hidup ini adalah amanah darimu. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik setiap pelaksana tugas guna menentukan institusi kami SMK Negeri 4 khusus menuju kesuksesan. Ya Allah, kami berharap acara ini bawa kesuksesan, buka pintu ilmu yang bermanfaat kepada kami dan berikan pemahaman kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan menginspirasi kami untuk berbuat baik untuk anak didik kami. Sehatkan kami ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan urusan kami ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Tuhan kami. Sehatkan kami ya Allah ya Tuhan kami. Sehatkanlah orang-orang yang kami sayangi ya Allah ya Tuhan kami. Sehatkanlah pemimpin-pemimpin kami ya Allah ya Tuhan. Berkahilah acara kegiatan kali ini ya Allah ya Tuhan kami. Tuhan, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungi kami dari siksa neraka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan pada Pak Jamal yang sudah membawakan doa pada acara kita kali ini, yaitu sebuah pengibasan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan sebagai pemimpin diskusi kita hari ini. Dalam diskusi kita ini ada tampilan ini guru berkata. Jadi apabila saya katakan sebuah kalimat ataupun sebuah kalimat perintah, kita di sini kita kira sebagai kalimat perintah,
Jadi Bapak Ibu silakan turuti. Nah, untuk di sesi selanjutnya ini. Jadi isi kalimat perintah yang pertama yaitu silakan Bapak Ibu berdiri di tempatnya masing-masing. Silakan. Nah, jadi ketika saya kasih kalimat perintah, guru berkata, misalnya, guru berkata, hentakkan kaki sekali. Bapak Ibu lakukan hentakan kaki sekali. Terserah mau kanan mau kiri, yang penting sekali. Nah, jika saya kasih kalimat perintah, ada guru berkata, tepuk tangan sekali, tepuk tangan sekali. Tapi jika tidak ada guru yang berkata, tidak usah lakukan. Oke, bisa fokus? Baik. Nah, ini tujuan kita ini untuk membangun suasana positif nih, Bapak Ibu, di ruangan kita hari ini. Oke? Contoh ya, kita latihan dulu ya, saya sekali ya. Guru berkata, tepuk tangan 2 kali. Oke, bagus. Seperti itu masukkan. Oke, kita mulai gamesnya. Siap? Oke, baik. Guru berkata, tepuk tangan 2 kali. Guru berkata, tepuk tangan 3 kali. Guru berkata, pegang pundak teman sebelah kanan. Yang kosong nggak usah. Oke, baik, turunkan. Guru berkata, pegang telinga. Guru berkata, pegang hidung. Pegang dagu. Ah, nggak ada guru berkata, ayo. Ayo fokus. Kalau ada guru berkata yang baru lakukan. Kalau nggak ada jangan. Oke, kita ulang ya. Guru berkata, tepuk tangan 2 kali. Guru berkata, pegang siku kanan. Oke. Guru berkata, pegang telinga. Guru berkata, pegang lutut. Guru berkata, pegang pundak. Pegang perut. Ayo. Gak ada guru berkatanya, kenapa pegang perut? Oke ya, baik. Jadi ini adalah supaya fokus saya bagi kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Nah, jadi gimana nih? Ini suasana kita sudah pagi menjelang siang malah sekarang. Sudah mulai bisa fokus kira-kira? Bapak Ibu? Bisa? Bisa ya? Oke, baik. Jadi topiknya tadi kan budaya positif. Nah, jadi di sini saya ada tampilkan sebuah kesepakatan forum kita kali ini. Yang pertama, kita wajib menghargai siapapun dalam hal ketika ada yang menyampaikan pendapat, wajib yang lain mendengarkan terlebih dahulu, dan ketika ada mau memberikan saran, dipersilakan, atau menanggapi tanggapan dari temannya dipersilakan secara bergantian. Yang kedua, aktif memberi pendapat dan masukan yang sifatnya membangun, karena saya pun yakin juga mungkin ada pasti plus minus dari bahan yang akan saya tampilkan berikut ini nantinya. Boleh Bapak Ibu tambahkan. Kemudian jika ada hal yang penting atau urgent untuk menerima telepon, dipersilakan, boleh izin ke luar ruangan. Kira-kira ada yang mau ditambahi Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat kita laksanakan yang ini? Sepakat, baik. Oke, jadi terkait dengan budaya positif Bapak Ibu, kita akan melakukan perubahan paradigma belajar. Nah, jadi kalau biasanya mungkin pembelajaran itu berpusat pada guru, kemarin itu kan juga Bapak Dinas Pendidikan juga ada menyampaikan kita harus menyampaikan pelajaran yang student center learning, dan sekarang ini juga ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi misalnya nih Bapak Ibu, Ibu kasih ngajar bahasa Inggris misalnya Bu kasih mengajar bahasa Inggris di kelas 11 misalnya. Jadi di kelas 11 itu misalnya murid A, si Andre misalnya, dia bisa mengikuti pelajaran Bu kasih dengan cepat. Jadi misalnya Ibu ajarkan kalimat positif, negatif, atau integratif, ataupun menghafal suku kata dalam bahasa Inggris, dia cepat. Tapi ada temannya si B, kita sebutnya misalnya si Joni. Joni ini dia agak kurang, agak lambat. Tentunya kita harus menggunakan metode pembelajaran yang berbeda antara si Andre tadi dengan si Joni. Jangan disamain. Dan bisa dibuat seperti sebuah bimbingan yang tersendiri dengan si Joni yang agak lambat tadi. Nah, jadi berdiferensiasi itu artinya berbeda perlakuan tergantung dengan kondisi siswa yang akan kita berikan pembelajaran.
Dan ini pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu sangat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dalam profil pelajar Pancasila itu dia harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya supaya kompetensi dalam pembelajaran dapat tercapai. Nah, apalagi kalau seperti kami di bengkel di sepeda motor itu juga malah harus lebih ekstra melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Apalagi yang diajarkan di sana kan itu mesin. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi ini targetnya dapat mencapai profil pelajar Pancasila dan terkejar kompetensinya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kira-kira Bapak Ibu sepakat nggak kita melakukan perubahan paradigma belajar di sini? Sepakat. Sepakat. Sepakat ya Bapak Ibu ya, dan harus sepakat karena ini sesuai dengan zaman sekarang Bapak Ibu. Nah, ini sesuai. Kalau dulu mungkin kita biasanya banyak guru kan berpusat kepada gurunya dan dia terkesan mengejar materi atau mengejar syarat kompetensi harus selesai. Kalau di sini tidak, bukan berarti tidak dipelajarkan, tapi berdiferensiasi ini harus sama rata ketercapaiannya di antara siswa-siswa tersebut. Seperti itu. Baik, lanjut. Nah, baru kita masuk ke disiplin positifnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi tadi dan profil pelajar Pancasila baru kita bisa kejar jika slide demi slide yang akan saya tampilkan ini bisa kita laksanakan di kelas. Disiplin positif. Jadi kira-kira coba Bapak Ibu yang tahu kira-kira disiplin itu apa kira-kira Bapak Ibu? Boleh kasihkan pendapatnya? Silakan. Silakan Ibu. Disiplin itu mengikuti peraturan yang ada. Mengikuti peraturan yang ada, ya setuju, benar. Mengikuti peraturan yang ada. Yang lain, Bapak Ibu, silakan. Yang mau mengumumkan pendapatnya, apa itu disiplin kira-kira? Ya, silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya disiplin itu mengikuti peraturan yang namanya mengikuti peraturan yang ada dan dilakukan pada waktu yang memang semestinya yang ditentukan. Oke, jadi mengikuti peraturan yang ada dan dijalankan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Yang lain, Bapak Ibu, silakan. Baik, menurut saya disiplin itu adalah patuh dan taat. Patuh dan taat. Berarti kalau sudah mengikuti peraturan dia harus patuh terus, benar. Oke, benar. Yang lain, Bapak Ibu, ada tambahan? Boleh? Silakan. Apa itu disiplin? Nah, tentunya kita kan pasti harus disiplin di sekolah, ya kan? Mau gurunya, mau muridnya. Jadi artinya disiplin ini bukan cuma untuk murid lagi, Bapak Ibu ya. Setuju kan? Setuju kan? Nah, jadi itu gurunya pun juga disiplin, harus disiplin. Jadi disiplin itu berarti taat peraturan. Nah, benar Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu bilang tadi itu benar. Semuanya benar, gak ada yang salah. Dia harus taat peraturan. Cuma di disiplin positif ada tambahannya. Nah, tadi kan dari arti kata disiplin aja. Sekarang kita gabungkan disiplin positif. Kalau positif itu kan berarti yang baik-baik nih Bapak Ibu. Yang baik-baik. Nah, jadi kita kepengennya ada motivasi intrinsik dari orang yang disiplin, baik guru, baik siswa ataupun seluruh warga sekolah, bahkan sampai ke mohon maaf di bagian dinas kebersihan, maksudnya di kebersihan sekolah pun juga harus disiplin. Semua harus disiplin positif, bukan cuma disiplin aja. Jadi ada kata positifnya. Gimana caranya membangunnya? Nah, disiplin positif bisa kita bangun Bapak Ibu. Nah, jadi dengan menyentuh bagian psikologi seseorang. Nah, nanti kita akan tampilkan bagaimana cara-caranya supaya disiplin positif itu bisa muncul dalam diri seseorang. Jadi ingat di poin intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi harus ada kesadaran dari orang itu sendiri yang ada di dalam sebuah ruang lingkup instansi yang ada di dalamnya disiplin. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Atau ada yang mau menambahkan kira-kira? Ya, Mas? Lanjut.
nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif tadi akan terlaksana ketika nilai-nilai kebajikan universal ini ada dalam diri seseorang dan seharusnya ada. Nah, jadi nilai kebajikan universal ini dia sifatnya positif, Bapak Ibu. Ya, sifatnya positif. Apa aja sih nilai kebajikan universal? Nah, nanti akan saya tampilkan. Jadi ini biar jadi sebuah pertanyaan dulu bagi kita semua. Sengaja nggak saya tampilkan langsung. Nah, jadi nilai kebajikan universal ini sifatnya positif dan sangat berkaitan dengan disiplin positif tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, oke, next. Dasar nilai kebajikan itu kita akan kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dasar nilai kebajikan tadi kita ambil dari nilai profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Yang pertama gotong royong, kemudian karya kreatif, penalaran kritis, mandiri, beriman, bertakwa, dan berkebinekaan global. Jadi di sini dasarnya kita ngambil nilai budaya positif itu, nilai kebajikan, Bapak Ibu. Jadi tugas kita sekarang menumbuhkan nilai-nilai ini ke dalam diri siswa. Itu tugasnya. Nah, supaya apa? Supaya disiplin positif tadi bisa terwujud. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dari profil pelajar Pancasila tadi pun malahan ada juga motivasi perilaku manusia. Jadi gini Bapak Ibu konsepnya. Sebelum kita menampilkan nilai kebajikan tadi, kita harus tahu dulu motivasi perilaku manusia ini. Manusia ini maunya gimana? Karena kalau nggak terturuti yang ini, itu nggak akan tercapai. Yang lainnya yang kita tampilkan di slide berikutnya pun juga tidak akan tercapai. Jadi kita harus bisa mengkondisikan hal ini terlebih dahulu. Di sini Dian Gosen mengatakan ada 3. Yang pertama, setiap manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tanya, Bapak Ibu, ada nggak mau yang di posisi tidak nyaman? Ada? Enggak ya? Semua maunya nyaman ya. Kalau sekarang saya tanya Bapak Ibu di ruang ini nyaman nggak? Maksudnya suasana? Ada silent, ada saya di sini berbicara, Ibu duduk tenang, Bapak Ibu duduk tenang di situ, nggak panas, nggak keringetan. Berarti nyaman sekarang kita dia. Suka nyaman? Pasti suka. Saya pun juga suka nyaman. Yang kedua juga manusia itu pada dasarnya, walaupun ada yang bilang, aduh udahlah nggak apa-apa saya ikhlas. Maksudnya tidak usah pakai imbalan, gampang itu gitu misalnya kan. Tapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Dasarnya manusia, dasar naturalnya, pure-nya seorang manusia itu pasti untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Walaupun bukan uang, dalam hal ini kita bukan kasih duit, bukan, tapi misalnya, bagus sekali Pak, saya setuju dengan pengakuan dari sang siswa. Senang kita langsung ketika membimbing siswa, ada teman yang mensupport, pasti senang ya Bapak Ibu ya. Nah, itu posisi yang kedua. Yang terakhir yang ketiga itu menurut si Dian Gosen, orang ingin menghargai dirinya sendiri dan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi dia ingin dihargai. Jadi kalau orang nggak dihargai itu nggak ada yang suka. Semua orang maunya dihargai. Apa contohnya kira-kira Bapak Ibu? Kalau yang kita di posisi tidak dihargai, baik di depan siswa maupun di antara teman-teman, kira-kira contohnya gimana itu? Contoh yang tidak dihargai. Ada yang bisa apa? Kasihkan pendapatnya? Silakan. Nah, kalau saya kasih contoh sih misalnya tidak dihargai, ketika teman-teman kita misalnya sama guru ini kita cerita di masalah di ruang lingkup guru dulu, nanti baru ke siswa. Di ruang lingkup guru misalnya tidak dihargai, ada lagi berkumpul, lagi berbicara, kemudian ada teman yang mendengarkan dalam satu kelompok pembicaraan, tiba-tiba ada yang nyerobot. Nah, misalnya ini posisi Bapak Ibu misalnya yang lebih tua di situ, yang nyerobot orang yang lebih muda misalnya, langsung memotong pembicaraan. Kira-kira Bapak Ibu dihargai nggak? Enggak ya? Nah, enak kan rasanya kan? Nah, kalau di depan siswa kira-kira apa contohnya Bapak Ibu? Pernah nggak kira?
Keluar tanpa permisi. Bagus, berarti murid itu keluar tanpa permisi. Itu kan kita nggak dihargai itu Bapak Ibu ya. Nah, nggak enak kan kondisi seperti itu, betul Pak ya. Nah, nggak enak kondisi seperti itu. Nah, jadi orang itu nggak suka kayak gitu. Maunya orang itu posisinya nyaman, kemudian mendapatkan imbalan berupa penghargaan dan ingin dihargai atas konsep yang dia percaya. Ya, seperti itu. Kalau gitu berarti kita harus menempatkan posisi kita itu pada posisi yang tinggi. Mau posisi kita maupun orang yang kita ajak berbicara harus kita tempatkan pada posisi yang tinggi. Supaya apa? Supaya kebutuhan motivasi dalam konsep itu supaya terpenuhi. Next. Nah, setelah kita tahu dari motivasi tadi kan nanti pertama tadi nggak kepengen dihukum. Jadi Bapak Ibu harus bedain juga bahwasanya ada 3 istilah di sini. Ada yang pertama hukuman, ada yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga itu restitusi. Tiga-tiganya beda Bapak Ibu. Hukuman itu biasanya ada sebuah kesalahan, kemudian kita hukum. Contohnya apa nih Bapak Ibu? Hukuman. Pasti kan pernah menghukum ya? Silakan Bu Ira. Contohnya misalnya ada murid bertobat, kita menghukumnya secara langsung dengan memberikan misalnya kapus A 10 kali, mungkin seperti itu. Tepat sekali Bu. Ya, contohnya seperti itu. Ada yang murid kita datang terlambat, kita hukum push up, kita hukum sit up atau berpompa biasanya kan, atau lari itu terlambat dan lain-lain itu di situ langsung kayak pompa ya. Langsung berarti dikasih sebuah perlakuan langsung ketika saat itu. Kira-kira yang lain Bapak Ibu contoh hukuman yang biasa nih yang natural kita lihat kadang-kadang di sebelum-sebelumnya kan ada yang pasti guru menghukum nih misalnya. Kira-kira menghukum apa itu? Kalau saya biasanya saya suruh petik sampah. Lambat. Sampah di dalam kelas ini saya suruh untuk sampah dalam kelas. Jadi kalau tidak panas akhirnya malah hilang Malah hilang anaknya Bu ya. Oke, jadi kutip sampah misalnya dia terlambat datang, ya itu kita kasih hukuman. Benar Bapak Ibu, itu semua hukuman benar. Artinya spontan kita langsung kasihkan di saat kejadian. Yang kedua konsekuensi. Nah konsekuensi ini udah sebuah kesepakatan Bapak Ibu. Jadi misalnya di dalam sebuah ruang lingkup ada kesepakatan nih kalau kamu gini-gini hukuman konsekuensinya seperti ini. Contoh dari saya misalnya ketika si anak tadi tidak pakai baju praktek misalnya, ini kita sudah buat kesepakatan di dalam bengkel misalnya ya, tidak pakai baju praktek misalnya kamu harus ikut jadwal piket pada hari itu nanti membersihkan area bengkel misalnya. Itu konsekuensi sudah kesepakatan bersama Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu kan pasti pernah nih, kebetulan di sini pun ada Bapak Ibu kualitas juga di sini. Pasti pernah buat kesepakatan atau konsekuensi dengan murid-muridnya. Contohnya apa kira-kira Bapak Ibu kesepakatan? Silakan. Pengalaman saya biasanya seperti memberikan nilai. Jadi kalau saya memberikan nilai catatan kalau bukunya sudah disampul. Jadi karena belum disampul, makanya nggak saya terima. Oh iya benar. Jadi kalau muridnya bukunya belum sampul, nilainya kalau berikan kan? Kesepakatan sebelumnya. Misalnya kumpulkan buku mau dikumpulkan nilainya, bukunya harus disampul pakai kertas manila warna merah kelas ini harus. Oh seperti itu boleh. Ya benar. Jadi nggak langsung berarti Pak Ibu ya. Nggak bikin kesepakatan dulu. Kesepakatan. Jadi terima dulu kesepakatan Pak. Baru dilaksanakan. Ya. Oke. Yang lain Bapak Ibu contoh? Ada kesepakatan lagi antara siswa pernah mungkin? Ya silakan lagi Bu Kasih. Karena saya guru bahasa Inggris, saya membuat kesepakatan dengan siswa ketika pelajaran bahasa Inggris harus selalu membawa kamus. Nah, jika tidak bawa kamus gimana Bu? Untuk sampah. Push up. Berarti sudah. Dia sebenarnya hampir mirip dengan hukuman Bu ya, cuma nggak langsung. Kita udah. Kita membuat kesepakatan dulu. Oke. Ya. Setiap
Jadi melihat kosakata itu yang diketahui ya dari kamus, bukan dari handphone. Ya, benar. Terima kasih Bu. Ya, jadi itu yang dikasih oleh contoh Bapak Eko dan Ibu kasih tadi itu contoh konsekuensi kesepakatan. Jadi itu hukumannya sebenarnya hukuman sih, tapi udah sepakat semua di dalam satu forum, udah sepakat kita akan laksanakan plan A misalnya seperti itu. Nah yang terakhir ini Bapak Ibu restitusi. Jadi restitusi ini tetap harus ada konsekuensi di dalamnya. Cuman sebelum kita laksanakan konsekuensi atau hukuman, kita harus tanya dulu ketika ada seseorang murid atau seseorang siapapun baik di keluarga kita maupun di lingkungan masyarakat melakukan sebuah kesalahan, tindakan yang salah, kita harus tahu dulu alasannya. Kemudian setelah tahu alasannya, si anak kita tanya, orang tersebut kita tanya lagi. Nah, jadi seharusnya bagaimana? Dan kira-kira bisa nggak dilakukan perubahan? Nah, jadi udah punya hukuman, udah punya konsekuensi, tapi di restitusi ini yang hukuman dan restitusi dan konsekuensi ini nggak langsung dilaksanakan. Harus ditumbuhkan dulu nilai rasa sadar dirinya dari seorang yang kita lakukan restitusi tersebut. Dia harus sadar dulu dari dalam. Nah, ketika tahu apa yang dilakukan salah, maka dia tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Itu kita harapkan. Kita mengharapkan menumbuhkan nilai intrinsik. Jadi sesuai dengan budaya positif tadi, nilai intrinsik dari dalam diri siswa dari seseorang itu, mau siswa, mau keluarga, mau anak kita di rumah ataupun teman-teman kita di lingkungan seperti itu. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini saya kasih contoh nih Bapak Ibu. Coba yang pertama berdiri di depan kelas karena tidak menyelesaikan tugas. Kira-kira yang tahu Bapak Ibu ini hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman, benar. Ya, yang kedua, jika tidak menggunakan baju praktek dan harus membersihkan bengkel seperti yang saya bilang tadi, konsekuensi. Nah, yang ketiga, indra selalu datang tepat waktu karena sikap menghargai waktu. Ini apa yang Bapak? Restitusi. Bagus. Jadi kita sudah mulai memahami. Berarti kalau gitu di dalamnya ini kalimatnya positif kan Bapak? Positif. Nah, nilai intrinsiknya keluar di sini. Jadi indra itu bukan gara-gara misalnya kalau yang terlambat tadi seperti yang pertama tadi hukumannya kan ngambil sampah atau tidak. Dia sudah sadar diri. Dari dalam dirinya sendiri sadar, wah aku harus cepat. Kenapa? Karena dia menghargai waktu. Karena waktu yang terbuang dengan sia-sia disebut dengan orang yang merugi. Next. Sebelum restitusi terlaksana harus ada sebuah keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan itu apa? Kok bukan peraturan kelas? Coba kira-kira ada yang tahu nggak nih perbedaan peraturan sama keyakinan dari tampilan slide yang saya tampilkan ini kan? Contohnya ini yang pertama nih, kita kalau naik sepeda motor harus pakai helm supaya apa? Selamat. Kemudian jika diwajibkan memakai masker dan sering mencuci tangan supaya apa? Sehat. Selamat dan sehat itu restitusi Bapak Ibu. Peraturan ini harus menggunakan helm dan harus mencuci tangan. Jadi kira-kira dari situ di sini tuh saya tuliskan juga contoh keyakinan itu keselamatan dan kesehatan. Jadi orang di sini harapkan bisa lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kira-kira dari dua contoh di atas tadi Bapak Ibu. Jadi keyakinan dengan peraturan itu berbeda ya? Berbeda kan? Berbeda. Nah harus berbeda. Kalau gitu dari kata-kata ini aja dulu. Ini kan bukan di kelas ini. Ini kan di jalan, kemudian ini di kehidupan sehari-hari. Kalau seseorang sudah sadar untuk selamat, kira-kira semua orang bakalan pakai helm nggak tuh ketika mengendari sepeda motor? Iya kan? Pasti sadar ya, sudah selamat, saya harus pakai helm. Dia sudah sadar dulu. Kemudian
Untuk kesehatan, kalau orang yang pengen sehat pasti semuanya sebelum makan cuci tangan, benar nggak Bapak Ibu? Kalau orang yang nggak berpikir ke sana, tidak ada nilai intrinsik dalam dirinya, dia akan tidak peduli dengan tangan yang kotor, dia akan makan seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu keyakinan kelas. Next. Oke, di sini ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini ada nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan universal itu banyak. Ya, ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, dan lain-lain masih banyak lagi Bapak Ibu. Bukan cuma yang saya sampaikan ini. Ada banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Nah, jadi di sini contohnya gini. Yang pertama, dalam menentukan keyakinan kelas ini kan tadinya kan kenapa nggak peraturan? Ini keyakinan. Contohnya kembalikan barang ke tempatnya. Itu merupakan sebuah sikap peduli. Jadi nggak naruhkan barang salah-salah. Kenapa? Kalau ditaruhkan di sebuah tempat nanti kan cerita selanjutnya dia bisa hilang atau tercecer atau bagaimana kan seperti itu. Yang kedua, dilarang menggunakan narkoba. Jadi kalau menggunakan narkoba apa efeknya? Berpengaruh ke kesehatan. Jadi nilai kebajikannya itu adalah kesehatan. Nah, dan berjalan di atas koridor ataupun di kelas itu nilainya aman dan selamat. Jadi di sini menggunakan kalimat positif seperti yang saya bilang tadi, menggunakan kalimat yang positif. Next. Ini contoh keyakinan kelas. Dilarang membuang sampah sembarangan, kita ganti katanya Bapak Ibu. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi di situ kan sikap psikologi seseorang ketika ada kata-kata yang kita ucapkan atau kita tuliskan, dibaca, itu dia akan penasaran. Contohnya, Bapak Ibu sekarang di sini di ruangan ini jangan tersenyum. Pasti kepengen senyum kan? Pasti kepengen senyum. Kenapa kalau senyum? Ada apa kalau misalnya saya senyum? Misalnya lagi, saya tampilkan link. Jangan buka link ini. Nah, pasti kepengen buka. Ada apa dalam link itu? Malah yang ada dilanggar, malah dibuka. Berarti kalimat larangan ataupun kalimat yang negatif tadi kan tidak cocok. Kenapa? Akan membimbing seseorang untuk melakukan tindakan yang negatif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ketika dengar kata-kata buang sampah pada tempatnya, berarti kita akan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jangan berlari di koridor, kita ganti berjalanlah di koridor. Berjalanlah di koridor. Jadi kita akan mengikuti kalimat positifnya berjalan. Tapi kalau jangan berlari di koridor, malah kadang kita akan lakukan tindakan tersebut lari malah. Dan yang terakhir, di sini ada jangan datang terlambat, diganti dengan datanglah tepat waktu. Jadi bisa-bisa Bapak Ibu kita bisa mulai rancang, apalagi Bapak Ibu yang wali kelas juga di kelas masing-masing bisa merancang keyakinan kelas. Nanti kita kalau ada kebingungan ataupun agak bingung dengan kata-kata kalimat positif, kita bisa diskusi sama-sama Bapak Ibu. Jadi artinya supaya pembahasan yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk sekolah dan untuk minimal ruang lingkup kelas kita masing-masing dulu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi ubahlah kalimat menjadi kalimat positif. Seperti itu. Next. Kebutuhan dasar manusia. Next. Ya. Jadi manusia ini punya kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Berarti dia harus makan, kondisinya kenyang. Ya kan Bapak Ibu ya. Bayangin ini, jika murid datang ke sekolah lapar, belum sarapan, kira-kira terpenuhi nggak kebutuhan psikologis? Tidak terpenuhi. Nah, itulah yang akan kita hadapi sehari-hari selama kita bertugas sebagai guru. Next. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Ketika kita diberi kasih sayang dan terima, kita pasti senang, Bapak-Ibu ya. Diterima oleh teman kelompok belajar kita, diterima. Kemudian
sama orang tua kita di rumah kita dikasih sayang. Coba bayangin jika orang tua kita di rumah itu nggak mau tahu tuh kita kapan pulang, kita kapan pergi dulu waktu mungkin sekolah, ya kan? Terus nggak mau tahu kita apakah sudah sarapan, apakah sudah makan siang, apakah sudah makan malam, tidur jam berapa, orang tua nggak mau tahu, orang tua sibuk kerja. Misalnya, apa kira-kira yang Bapak Ibu rasakan ketika punya, mohon maaf ini, ketika misalnya kondisi orang tua kita di rumah seperti itu, dan dengan kondisi rumah seperti itu tiba-tiba datang ke sekolah ketemu dengan guru yang tidak membangun kalimat-kalimat positif seperti tadi, bakalan seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula kita Bapak Ibu rasanya, ya kan? Nah, kita harus bisa memahami kondisi anak-anak kita sampai sedalam itu untuk membangun nilai dan budaya positif. Next, penguasaan. Di sini ada gambar seorang mekanik pegang kunci, ada sepeda motornya, berarti dia di sini penguasaannya adalah mahir dalam memperbaiki sepeda motor. Ketika kita bisa memperbaiki atau mekanik memperbaiki sepeda motor tersebut, dia pasti merasa senang. Sama seperti kita Bapak Ibu guru, ketika berhasil membimbing siswa yang bermasalah. Ini masalah siswa ini udah berat. Kemudian kita ambil alih, kita bimbing, lakukan bimbingan dan berhasil sehingga dia tamat sekolah. Pasti rasa senang hati dalam diri kita. Rasa puas dan rasa bangga. Next. Kebebasan. Semua orang butuh bebas Bapak Ibu. Tapi sebebas-bebasnya manusia, ada namanya beberapa peraturan-peraturan ataupun alur dalam kehidupan yang harus dia patuhi. Seperti itu. Tapi tetap pada dasarnya anak-anak pun juga ingin sebuah kebebasan. Next. Senang. Jika sudah bebas, harusnya senang. Senang apa? Misalnya ini anak-anak nih, di sini kan ada gambar tuh, dia senang dengan gitarnya, dia punya gitar, dia merasa senang. Nah, seperti yang kita sedang laksanakan sekarang Bapak Ibu, kegiatan classmate berupa pertandingan, anak-anak senang. Kenapa? Karena terpenuhi kebutuhannya tadi. Salah satu kebutuhannya dari 5 kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Jadi konsepnya adalah kita penuhi dulu kebutuhan dasar peserta didik kita di kelas, barulah kita bisa melanjutkan penyampaian pembelajaran di kelas. Next. Di sini ada sertifikat Bapak Ibu, namanya Andre, siswa kelas 11. Dia beberapa siswa yang lainnya datang ke Pak Doni melaporkan bahwa si Andre ini tukang minta berkat ataupun bontot ataupun makanan dari siswa yang lain. Jadi kalau teman-teman ini ngeluh nih Bapak Ibu, si Andre ini selalu meminta bekal makan siang mereka. Teman-teman yang ngeluh dan lapor ke wali kelas. Jika Bapak Ibu posisi sebagai wali kelas nih, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika siswa tersebut kondisi seperti ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Yang pasti kan akan memakai si Andre. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu panggil? Kalau saya sebagai wali kelasnya, tentunya kan Andre itu dipanggil. Saya tanya, kenapa mengambil yang bukan haknya? Jadi kalau memang dari rumah ya dapat makan, mungkin kita cari solusi. Kira-kira Pak solusinya? Pertama mungkin kali-kali pertama dibandari. Dibantu mungkin ya. Nah, dibantu sisihkan sedikit punya kita kan. Dari saya. Ketua jurusan ada juga. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, bantuan gitu. Mungkin itu pertama kali seperti itu makanya. Ya, Ya, benar. Pak sering-sering kan gitu. Bisa, terima kasih Pak. Ya, saran yang bagus sekali, benar Bapak Ibu. Ketika kita sebagai wali kelasnya mungkin saya kan juga mungkin kalau wali kelasnya saya akan lakukan sama seperti yang saya bilang. Nah, itu bagus. Yang kedua, kira-kira dari studi kasus ini apa alasan Bapak Ibu? Kenapa dia melakukan kayak gitu? Pasti salah satunya kan ada kebutuhan ekor. Mungkin dia tidak punya uang untuk beli bekal, ya kan? Atau konsep-konsep lain pun ada juga, ya kan? Konsep lain, contohnya seperti apa kira-kira? Biasanya alasan khas anak-anak didik kita nih.
mungkin terlambat bangun Pak, jadi nggak sempat sarapan di rumah, jadi dia sarapan sebelumnya di kelas gitu. Bisa, terlambat bangun jadi nggak sempat bikin sarapan dan akhirnya langsung berangkat ke sekolah. Benar, bisa. Yang lain kira-kira Bapak Ibu? Silakan Bu Dira. Alasan lain bisa saja Pak, dia memang hobinya begitu. Memang ada kebiasaan dia yang memang suka mengganggu milik kawannya. Kebiasaan. Iya, benar. Yang dibilang Pak Eko pertama mungkin memang benar nggak punya uang, bisa. Yang dibilang Ibu juga nggak sempat, bisa. Ada juga yang memang kebiasaannya Bapak Ibu. Benar, di Nambulira. Memang tukang mintain makanan teman-teman ya. Ya, ada. Nah, dengan alasan-alasan tertentu, benar Bapak Ibu. Itu kasus yang real di lapangan. Next. Nah, sekarang di sini saya tampilkan alasan yang pertama pas sekali seperti yang dibilang Pak Eko. Kebetulan ini alasannya si Andre tidak punya uang jajan. Jadi di sini kebutuhan Andre adalah untuk bertahan hidup. Kenapa? Makanan Bapak Ibu. Dia butuh makanan. Kalau nggak makan dia lapar, kan gitu. Kalau udah lapar bisa jadi jantungnya sakit atau masuk angin. Jadi dia butuh makanan. Seperti yang saya bilang tadi, sebagai seorang guru harus memberikan solusi. Bisa dari mungkin yang pertama seperti yang aku bilang untuk tahap awal ya Bapak Ibu. Kalau sering saya kan mungkin rugi juga kan gitu. Tahap awalnya dikasih sedikit, mungkin kalau ada makanan lebih apa, kita bawa makanan kita berbagi dengan dia, ataupun ketika dari segi uang mungkin bisa berbagi dan lain sebagainya. Next. Alasan yang kedua ini dia karena senang karena teman-temannya jadi memperhatikan si Andre. Kenapa? Ketika si Andre ini merasa lapar, dia terus minta makanan temannya, terus teman-temannya kasihan pula dia, jadi dikasihnya makanan beberapa. Cuman ini karena si Andre itu selalu melakukan yang berulang-ulang, jadi lama-lama teman-temannya pun juga melaporkan kejadian ini ke wali kelasnya. Nah, berarti kebutuhan si Andre di sini adalah rasa kasih sayang dan pengen diterima oleh teman-temannya. Kalau cuma kayak gini Bapak Ibu, kita tanya si Andre ini misalnya, kita bisa melakukan tindakan seperti contohnya ketika belajar, posisikan dia belajar duduk di depan, nah, seperti ini. Duduk di depan kenapa? Karena supaya kita lebih memperhatikan dia butuh perhatian, kayak seperti itu. Next. Kalau dia ditanyain alasannya si Andre ini supaya teman-teman takut, seperti bilang beliau tadi, benar sekali Bu, itu benar, di lapangan. Udah memang sering dilakukan seperti itu. Jadi supaya teman-teman takut sama dia, terakhir dia jadi seperti bos di situ. Berarti kebutuhannya adalah penguasaan. Kalau jumpanya kayak gini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu kasih tugas-tugas tambahan yang berupa kepemimpinan, contohnya ketua kelas. Jadi kan dia ketua kelas, maka dia akan merasa diberi sebuah kekuasaan terhadap kelas. Jadi dia kebutuhannya terpenuhi. Seperti itulah cara memenuhi kebutuhan peserta didik lewat prinsip dasar 5 kebutuhan hidup manusia tadi. Next. Ada lagi nih Bapak Ibu. Si Bimo kali ini. Bimo ini sekolah di TK, suka lari-lari, di mana TK itu di jalan, kebetulan itu banyak kendaraan lalu lalang. Banyak kendaraan lalu lalang, jadi gurunya Bu Ani mengamati si Bimo ini jadi pusing. Karena berbahaya Bapak Ibu. Kalau Bu Ani itu kalau Bimonya berlari kemudian tertabrak mobil atau kendaraan, itu berbahaya. Jadi ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan sama Bimo. Contohnya seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru sebelum. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi sama si Bimo Bapak Ibu? Kesenangan, kasih sayang, kesenangan. Dia butuh senang, butuh kasih sayang dari gurunya. Ada yang seperti itu? Ada. Contohnya di kelas kira-kira apa Bu? Bapak Ibu? Murid kita nih. Contohnya di kelas yang butuhkan, yang hampir mirip si Bimo nih ceritanya. Ya, cari perhatian dia sama guru yang kira-kira ngapain? Kalau saya dulu pernah, dia sengaja keluarin bajunya di depan saya. Nah, jadi dilihatnya saya dulu di sini, dia jalan di sana, dikeluarin bajunya, terus dia jalan selalu di depan saya. Otomatis kan saya manggil nih Bapak Ibu. Tony, sini misalnya.
Itu kan di situ nih. Masukkan bajumu misalnya kan. Nah, jadi perhatian gitu. Oke. Ada kira-kira yang lain Bapak Ibu yang pernah jumpa di sekolah? Ya, silakan kasih. Sengaja kancing bajunya dicopot 1 bulan, 3 bulan nggak pasang-pasang. Alasannya baru copot semua bulan. Padahal sudah 1 bulan Bu ya. Sudah 1 bulan, 2 bulan. Terakhir setiap saya masuk ke kelas itu saya sediakan aja jarum pentok. Biar dipasang di ganjengan. Iya, pasang kancingnya. Kebanyakan sih siswa cowok seperti itu kalau ke ibunya, ibu-ibunya. Terima kasih Bu kasih itu ya Bapak Ibu SMK. Kita SMK dominan laki-laki. Ada ibu gurunya di kelas perempuan. Dia sengaja seperti bilang Bu kasih tadi melepas kancing bajunya. Dia butuh perhatian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin kalau jumpa kayak gitu berarti kondisi dia di rumahnya bagaimana? Ya kan? Pasti kan dia kurang perhatian. Dia pengen perhatian dari kita. Nah inilah kita harus bisa menerapkan posisi kita sebagai guru untuk menghadapi anak yang seperti ini. Jangan langsung dimarahi Bapak Ibu. Jangan langsung dimarahi. Dia butuh perhatian dengan seperti ini. Oke, next. Ya, benar tadi silakan. Next. Contoh yang kedua ini Dinda pulang sekolah nangis ngadu sama mamanya di rumah. Katanya, aku sebel gambar gak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman guru di depan kelas. Nah, jadi dia sebel karena gambarnya gak rapi. Malah gurunya nunjukin sama teman-temannya buat di depan kelas. Jadi dia waktu itu merasa malu, jadi dia pulang nangis ngadu sama mamanya. Kebutuhan apa kira-kira yang diinginkan sama Dinda? Ya Bapak Ibu, kira-kira penguasaan, karena dia gak pandai gambar. Dia gambar gak pandai. Dia kepengennya pandai gambar, terus gurunya nunjukin sama teman-temannya, terus dia masih senang karena gambarnya bagus. Berarti sebagai guru posisinya harus ngapain ya Bapak? Kita ajari ya, kita ajari dia gambar yang baik. Supaya apa? Ketika kita tunjukkan teman-temannya gambarnya cantik, rapi, bagus. Nah, jadi posisi kontrol ya posisi kita sebagai seorang guru sudah paham. Next. Ya benar jawabannya penguasaan. Next. Sekarang posisi kontrol restitusi. Nah tadi sudah kita tahu posisi kebutuhan dasar manusia. Sekarang posisi kontrol guru. Ini di sini Bapak Ibu ada 5. Ayo. Selama ini Bapak Ibu mengajar ada di posisi yang mana? Yang pertama penghukum. Penghukum ini biasanya langsung kontak ketika di situ kejadian kesalahan langsung diberi hukuman seperti yang pertama tadi. Biasanya ngomongnya kayak gini, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu model penghukum, bukan menghukum langsung disuruh push up, bukan. Maksudnya menghukum secara psikologis si anak. Nah dari dalam intrinsiknya. Yang kedua membuat merasa bersalah. Biasa contohnya ngomongnya lagi, gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, terus si anak dalam dirinya merasa tuh, saya salah banget nih melakukan seperti ini. Jadi dia merasa bersalah terus, ya kan? Yang ketiga posisi teman. Yaudah, nggak apa-apa. Besok-besok jangan ngobrol lagi. Nanti ibu yang bereskan. Misalnya dia menyerahin barang ataupun ketika bongkar mesin misalnya berserak di situ, ya kan? Kita melakukan pemakluman dan menganggapnya kita sebagai teman. Jadinya dia jadi friendly seperti itu. Ada juga yang memantau. Nanti apa yang kamu lakukan hari ini di rumah nih? Tadi kamu sebelum berangkat ke sekolah, kamu ngapain aja di rumah? Memantau, nanya-nanya terus kegiatan-kegiatan si anak tadi. Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisinya saya harapkan kita bisa mengacu ke sini sebagai manajer. Manajer itu adalah apa? Contohnya, apa yang rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi misalnya si Ani bikin kesalahan, bukan langsung kita hukum seperti yang kita bilang pertama tadi di bagian restitusi.
kita munculkan nilai pemahaman intrínseca dari dirinya dulu. Nah, jadi Bapak Ibu ini kan mungkin gak hal yang gampang ya Bapak Ibu. Ini gak hal yang gampang. Tapi kalau kita semua aja yang ada di sini ini melakukan hal seperti ini, otomatis separuh dari sekolah kita bakalan menjadi positif. Separuh dari sekolah kita bakalan positif. Tinggal apa? Tinggal pengibasan Bapak Ibu. Saya kan sudah mengibaskan. Maka nanti akan saya lakukan tindakan-tindakan ini di kelas saya. Bapak Ibu kan sudah saya ibaskan. Bapak Ibu juga lakukan hal positif ini di kelas Bapak Ibu. Next, diibaskan lagi ke teman-teman yang lain. Mau kita ibaskan lagi ke teman-teman yang lain, otomatis lama-lama seluruh semuanya jadi positif. Nah seperti itu. Jadi hal yang sulit tadi ini bisa kita laksanakan bersama-sama Bapak. Kalau cuman kami misalnya, ya bukan saya bilang kami terbaik tidak, tapi kita harus berkolaborasi. Kita harus berkolaborasi bersama-sama dalam menciptakan suasana positif di sekolah kita. Next. Baik, kita diskusi. Nah, di sini Pak Andi mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika ada seorang murid yang melakukan kesalahan, dia bilang sama Pak Andi, Pak Andi ini ngomong sama murid, saya kecewa sekali sama kamu. Kira-kira ini posisinya apa? Posisi Pak Andi di sini. Membuat merasa bersalah. Benar sekali. Coba cek jawabannya Pak. Next. Iya, kata sekali. Membuat merasa bersalah, benar. Tepuk tangan untuk saya dulu. Ya, membuat merasa bersalah. Gimana ya kira-kira rasanya Pak Eko misalnya nih, Pak Eko nih ingatlah dulu ke sekolah dulu, ya kan? Pasti ada pernah guru yang ngomong kayak gini. Kira-kira perasaan Pak Eko itu gimana ketika ada guru yang ngomong seperti itu sama Pak Eko? Langsung down ya Bapak ya. Nah, benar. Saya pun juga pernah punya guru seperti ini Bapak Ibu. Saya langsung down, terus saya tidak mau menjadikannya kepikiran apa yang udah saya lakukan tadi. Aku kayaknya berdosa kali saya rasa seperti itu. Jadi berarti bagus ya kira-kira Pak Eko? Pastinya nggak bagus. Anak sekarang bilangnya namanya Andi Lau. Apa tuh? Antara dilema dan galau. Antara dilema dan galau. Ya. Jadi nggak ada yang mau terima Bapak Ibu kalau memiliki sikap, maksudnya berada di posisi galau, nggak akan ada yang mau terima. Kita maunya nyaman, senang. Tadi kan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi kalau gitu dengan mengeluarkan kata-kata kayak gitu ke murid, kira-kira murid nyaman nggak? Enggak. Kita aja nggak nyaman, apalagi murid. Jadi kalau gitu boleh nggak kita lakukan kayak gitu? Tidak boleh. Apalagi cuma satu orang, jangan. Harus sama-sama kita semua ciptakan positif ke siswa. Berat ya berat pastinya, awalnya berat. Tapi ketika tadi batu tadi ditetes sama terus dia bakal boleh. Sama. Yang negatif ditetesin terus dengan yang positif, lama-lama akan jadi positif. Jadi sepakat enggak Bapak Ibu kita bisa berkolaborasi bersama? Sepakat, harus sepakat Bapak Ibu. Kita harus positif Bapak Ibu. Ya kan? Oke, next. Ya, jawaban lagi. Oke, next. Nah, pada puncaknya Bapak Ibu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi next. Ini puncaknya dari semua yang kita jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi, kemudian kita simak bersama-sama. Jadi segitiga restitusi itu proses pembimbingan terhadap siswa. Dia ada 3 bagian, ada 3 posisi sama seperti segitiga. Sisi yang pertama itu menstabilkan identitas kalau itu. Jadi gini maksudnya di sini. Ada seorang siswa melakukan kesalahan, misalnya dia berantem. Si Indra misalnya berantem
di kelas dengan temannya si Rais misalnya, ya kan? Nah, kita dengar kabar itu, kebetulan kita posisi sebagai wali kelas nih Bapak Ibu. Kan nggak mungkin nih kita biarkan begitu saja. Kita harus lakukan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Di dalam sini disebut dengan segitiga restitusi yang itu pertama menstabilkan identitas. Jadi prosesnya gini Bapak Ibu, kita kan pasti panggil si Indra tadi, kita tanyain kenapa saya kan kemarin berantem misalnya, kenapa berantem? Kita harus tahu dulu sebabnya Bapak Ibu. Tanyain yang real, dan ini bisa dilakukan hanya face to face tatap muka berdua. Nah, seperti itu. Jadi dan di sini gunakan kalimat-kalimat positif ya Bapak Ibu, kalimat positif supaya apa? Seperti batu tadi yang dituliskan air lama-lama akan bolong. Si anak yang sudah terlanjur berbuat negatif, kita deteksi dengan positif, dia akan jadi positif kembali. Seperti itu. Kita menyentuh, kayak yang di awal saya bilang, kita menyentuh di bagian psikologis anak, bukan sebuah fisik, tapi dari dalam hatinya. Oke? Jadi contohnya kalimat-kalimat kayak gini. Setelah tadi kita tanya kenapa dia berantem, kemudian kita seolah-olah seperti mendukung dia, padahal tidak mendukung. Karena gini, ketika ada seseorang melakukan perbuatan ataupun apapun kegiatan yang dilakukan, yang kita puji, bukan kita puji, maksudnya kita benarkan perbuatannya itu, dia akan merasa senang. Ketika sudah senang, kita kasih masukan-masukan, dia akan terima. Contoh misalnya kita setelah melakukan servis sepeda motor, ditengok sepeda motor itu sudah bersih, rupanya sama mekanik itu juga sekalian, bagus. Wah, kita akan bilang terima kasih Pak, motor saya kembali kinclong, bersih. Dia akan senang mekanik. Ya Pak, sama-sama, itu merupakan bagian lain servis kami, katanya gitu kan. Habisnya kita rasakan, oh cuma Pak ini remnya kok bunyi-bunyi ya setelah dicuci apa ya? Si mekanik nggak akan dong dalam hatinya. Kenapa? Karena kita udah puji duluan tadi. Dia akan melakukan tindakan, misalnya berupa penyetelan rem atau pembersihan rem, mungkin basah Bapak Ibu. Nah, jadi dites dia lagi sehingga sudah nggak bunyi lagi. Ikhlas mekanik itu melakukan kayak gitu, ya ikhlas. Kenapa? Karena sudah positif. Nah, jadi kayak gini, kalau di siswa di sekolah, contohnya nggak apa-apa Indra, kadang-kadang pun saya kalau melihat hal yang seperti itu mungkin saya pun mungkin berantem. Tapi bukan kita benarkan tindakan dia. Kenapa? Ada langkah yang kedua. Next. Ada langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Validasi tindakan yang salah. Jadi kan sebenarnya kan di berantem itu salah ya Bapak ya. Berantem itu salah. Jadi kita validasi tindakan dia. Cara memvalidasinya seperti kata-kata seperti padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi kan dari ini kan. Artinya kita meng-cross check tindakan dia. Waktu itu dia misalnya berantem, mungkin hanya sebatas berantem mulut sehingga atau memanting meja atau melakukan tindakan apa di situ, udah lepas, berhenti. Cuma kan udah keributan namanya, itu ya, udah keributan dalam kelas. Terus kita validasi tindakannya, ya udah nggak apa-apa. Pasti saya yakin kamu bisa melakukan tindakan seperti itu. Dia habis itu akan menjawab, pasti itu. Ya Pak, waktu Pak saya kumpulkan tadi seperti ini. Dia tidak akan, dia pasti akan menjawab dengan pertanyaan, pernyataan seperti itu. Nah, itu tindakan validasi kita di sini, yaitu meyakinkan bahwasanya dia bakalan bisa melakukan tindakan yang lebih dari itu. Oke, next. Baru masuk setelah ini anak udah kita maksimalkan habis-habisan, dia merasa seperti wajar apa yang dilakukannya, kemudian sepertinya diskusi kita sebagai guru pun juga agak sedikit ada posisi dia, jadi si anak tidak terpojok kan, dia udah maksimal masuk tindakan kita sebagai guru menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu sebelum membuat segitiga restitusi kita harus melakukan penyusunan keyakinan kelas dulu. Tanpa keyakinan kelas itu segitiga restitusi tidak akan tercapai. Nah, jadi di sini seperti ini pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau nilai-nilai keyakinan kelas kita apa? Misalnya kan tidak boleh berantem, ya kan? Jangan berantem. Kemudian bahasa yang positif kan
bersahabat, selalu bersahabat sama teman dan saling membantu gitu kan. Nah, jadi setelah kan tindakan itu salah bukan, tapi kita membangun nilai psikologisnya supaya sadar dari dalam dirinya. Nah, supaya sadar dari dalam dirinya bahwasanya berantem itu salah, nggak baik, benar seperti itu. Maunya harusnya bersahabat. Itulah isi nilai keyakinan ke kelas seperti itu. Nah, oke. Jadi sampai sini Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau dipertanyakan dulu kira-kira? Pas. Yang lain? Oke ya, jadi bisa dipahami kira-kira ya Bapak Ibu ya. Nanti kita saling terus berkontinu berkolaborasi bersama dalam melaksanakan disiplin positif ini. Next. Yaitu visi yang kemarin kami ada lakukan pendampingan individu, itu ada visi sekolah, di situ bisa tercapai visi. Jadi visi sekolah ini tercapai, maka sekolahnya akan bahagia. Demikian Bapak Ibu diskusi kita hari ini. Harapan kita sama-sama kita bisa melakukan pembahasan kepada rekan-rekan kita dan seluruh warga sekolah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu saya akhiri diskusi kita kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu yang telah berhadir pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.